Meski anak buah berjatuhan, KKB Papua nekat lanjutkan perang, kami terus berjuang sampai merdeka. Melansir dari poskupang.com, meski anak buahnya berjatuhan dibungkam prajurit TNI Polri, namun kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ananias Atimimin nekat tetap lanjutkan peperangan. Mereka ingin perang sampai Papua merdeka. Pernyataan itu dilontarkan Panglima Kodam 35 Bintang Timur, Ananias Atimimin, melalui juru bicara KKB Papua, Sebi Sambom, terkait insiden baku tembak yang masih terus dilakukan dalam beberapa pekan terakhir. Peristiwa kekerasan yang terjadi belakangan ini, hampir semuanya melanda Kabupaten Pegunungan Bintang. Semua kejadian itu berlangsung di beberapa kampung di sekitar distrik Serambakon, kabupaten setempat. Sementara itu, dalam pernyataannya yang dilontarkan Komandan Lapangan Operasi KKB Papua, Yos Mimin, disebutkan bahwa perang di Pegunungan Bintang sudah dimulai pada Senin tanggal 18 September tahun 2023 baru-baru ini. Perang itu ditandai dengan penyerangan terhadap prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens, ketika sedang melakukan patrol memantau keamanan di wilayah distrik Serambakon, Senin tanggal 18 September tahun 2023 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dalam serangan yang dilakukan secara mendadak itu, salah satu anggota Brimob atas nama Bribtu Rudi Agung Ashari gugur di medan laga. Ia gugur setelah terkena tembakan di bahu bagian kiri. Dalam insiden tersebut, Bribtu Rudi Agung Ashari sempat dilarikan ke RSUD Oksibil. Namun usaha tersebut sia-sia karena Rudi Agung Ashari keburu menghembuskan nafas terakhir sebelum mendapat pelayanan medis di rumah sakit tersebut. Peristiwa mengerikan kedua yang dilakukan anak buah Ananias Atimimin pada hari tersebut adalah tindakan membakar sejumlah kios di Pasar Yapimakot, distrik Serambakon. Kios-kios di pasar tersebut dibangun oleh pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk kepentingan masyarakat. Namun oleh KKB Papua disebutkan bahwa fasilitas itu digunakan TNI Polri untuk memata-matai pergerakan KKB Papua di daerah tersebut. Atas alibi itulah, KKB Papua lantas membakar kios-kios tersebut hingga rata dengan tanah. Bahkan saat melancarkan aksinya, salah seorang anggota KKB Papua menyiarkannya secara langsung melalui media sosial. Dalam video yang viral di jagat maya, oknum yang merekam sendiri aksinya itu menyebutkan bahwa kios-kios yang dibakar itu selama ini digunakan TNI Polri, BIN dan Intel untuk memata-matai semua aktivitas KKB Papua. Daripada pergerakannya selalu dimata-matai oleh teroris TNI Polri, kata pria itu, lebih baik kios-kios itu dibakar. Kami bakar semua ini karena kios-kios ini digunakan tentara kolonial untuk melihat kegiatan kami, tandas pria tersebut. Saat melancarkan aksinya, pria tersebut memegang senjata api laras pendek dan merekam semua apa yang dilakukannya di lokasi kejadian, Pasar Yapimakot, distrik Oksibil, kabupaten setempat. Dalam aksi tersebut, anggota KKB Papua itu secara terang-terangan menenteng senjata api dengan moncong diarahkan ke atas. Senjata api tersebut sepertinya siap memuntahkan timah panas yang diarahkan kepada siapa saja. Makanya seusai insiden pembakaran kios-kios tersebut, KKB Papua lantas melancarkan satu aksi lain yang juga sangat mengerikan, yakni menembak dua warga sipil yang saat ditemui mereka baru pulang dari rumah duka. Dua warga sipil yang ditembak oknum anggota KKB Papua tersebut, yakni seorang perempuan bernama Regina, berusia 50 tahun dan seorang pria bernama Yonas, berusia 35 tahun. Kedua korban tersebut ditembak di bagian kaki. Tak lama berselang, keduanya langsung dievakuasi ke RSUD Oksibil untuk mendapat perawatan intensif. Panglima Kodam 35 Bintang Timur, Ananias Atimimin, menyebutkan bahwa perang yang sudah dimulai akan terus dilakukan sampai Papua merdeka. Kami perang sampai Papua merdeka, ujar pria dalam video viral tersebut. Sementara keesokan harinya, Selasa tanggal 19 September tahun 2023, KKB Papua kembali berulah dengan menembak armada penerbangan Trigana Air yang sedang melintas di wilayah udara distrik Serambakon, Pegunungan Bintang. Dalam aksinya tersebut, pesawat yang disasar luput dari maut. Namun sejak kejadian itu, manajemen Trigana Air langsung menghentikan pelayanan penerbangan untuk rute Oksibil Jayapura PP. Penghentian pelayanan itu hingga batas waktu yang tak ditentukan.
Atas aksi itulah TNI Polri pun mengambil sikap dengan menerjunkan 100 personel TNI Polri ke wilayah Pegunungan Bintang. Tugas utamanya adalah menciptakan keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat setempat. Dan setelah tiba di daerah itu, para prajurit yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens itu langsung melakukan gebrakan dengan menyergap anggota KKB Papua yang sedang bersembunyi di area yang telah diketahui. Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 itu, prajurit TNI Polri dengan mudah membungkam sejumlah anggota KKB Papua. Terdata sebanyak 5 anggota KKB Papua dikirim ke alam baka. Anggota-anggota kelompok separatis teroris itu dihabisi, lantaran mereka melakukan aksi yang tidak pada tempatnya. Mereka melakukan penyerangan dengan membakar fasilitas umum, menembak warga sipil dan menembak lagi beberapa prajurit TNI Polri yang bertugas di daerah tersebut. Setelah 5 anggota KKB Papua ditembak mati, suasana di Oksibil dan distrik Serambakon berangsur-angsur normal. Saat ini semua komponen masyarakat telah kembali beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Situasi di Pegunungan Bintang sudah kondusif. Saat ini anak-anak sekolah, para ASN dan tenaga honor di daerah itu, perbankan, tempat pelayanan kesehatan dan pasar-pasar, sudah beraktivitas seperti biasa, ujar Kepala Satgas Ops Damai Cartens, Kombes Pol Faizal Ramadhani. Meski kondisi daerah itu sudah berangsur normal, namun prajurit TNI Polri tetap rutin melaksanakan tugas, melakukan patroli keamanan di daerah itu dengan terus menciptakan situasi yang kondusif demi kepentingan masyarakat.